Para bruder, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa berkah dalam. Saya ucapkan selamat Paskah pada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk secara khusus menanggapi sabda Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 April 2020, di mana kita masih berada dalam masa oktav Natal, masa oktav Paskah. Kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Pada Injil Santo Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk ketiga kalinya. Setelah Tuhan Yesus wafat, para murid kembali kepada kegiatan mereka sehari-hari. Mereka ada nelayan, maka mereka kembali ke Danau Tiberias untuk mencari ikan. Pada waktu itu mereka mencari ikan semalam-malaman dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Pagi harinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, namun para murid tidak mengenalnya. Ya seakan-akan sebagai orang biasa di tengah-tengah mereka. Pada waktu itu Tuhan Yesus meminta mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan begitu banyak ikan. Tertulis di dalam Injil ada 153 ekor ikan yang mereka dapatkan. Kemudian sebagian mereka masak dan mereka makan bersama Tuhan Yesus. Saudara sekalian yang terkasih, dikatakan dalam Injil demikian, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu kamu peroleh. Mereka menebarkan jala dan memperoleh banyak ikan, jumlahnya ada 153 ekor. Pada waktu itu Yohanes berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Selanjutnya Tuhan sempat makan bersama mereka. Yesus masih tersamar bagi mereka. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Rupa-rupanya bagi para murid memahami kebangkitan Tuhan adalah sesuatu yang tidak mudah. Walaupun mereka sudah mendapatkan berita itu dari para wanita yang melihat makam kosong. Tidak mudah. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka pun pangling, yang mereka tidak mengenalnya. Mereka kembali kepada kegiatan harian biasa, yaitulah kesederhanaan mereka, ketulusan hati mereka, yang mereka kembali kepada kegiatan sehari-hari. Seakan peristiwa Yesus sudah di belakang mereka, sudah berlalu. Mereka ingin kembali kepada hidup biasa lagi. Tetapi Tuhan menampakkan diri kepada mereka untuk ketiga kalinya. Satu segi yang barangkali dapat kita renungkan pada kesempatan ini adalah bagaimana Tuhan hadir di dalam kegiatan mereka sehari-hari. Mereka mengalami Tuhan yang hadir dalam kesibukan mereka, di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan Tuhan memberkati karya mereka dengan hasil yang baik dalam bentuk mukjizat penangkapan ikan. Saudara sekalian yang terkasih, Tuhan yang telah bangkit pun hadir di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyertai kita secara nyata juga tetap terwujud, terlaksana di dalam kehadiran Tuhan
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah satu hal yang kita yakini di dalam kehidupan kita. Tuhan beserta kita selalu dan senantiasa. Itulah satu hal yang perlu kita imani, dan kita percaya bahwa Tuhan sungguh mendukung, memberkati apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi kita, bekerja adalah suatu panggilan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga memberi mandat supaya kita mengolah dunia. Supaya kita mengolah dunia, hidup dari alam yang telah diciptakan Tuhan kepada kita. Kita harus bekerja. Bekerja adalah suatu panggilan dari Tuhan, perintah dari Tuhan. Ya, maka bekerja adalah suatu keharusan ya bagi kita. Bukan hanya melaksanakan kehendak Tuhan, tapi Tuhan juga memberkati pekerjaan kita dengan hasil yang menyejahterakan, dengan hasil yang memperkembangkan kehidupan kita, mendukung pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kita. Saya masih teringat seorang petani sederhana yang sedang mencangkul di sawahnya, di ladangnya. Dia bersaksi bagaimana ketika dia mencangkul, dia selalu teringat akan anaknya yang kos di kota, yang sedang kuliah di Jogja, yang sedang kuliah di suatu perguruan tinggi. Dan bapak itu senantiasa menghayati kerja kerasnya adalah untuk anak. Kerja kerasnya adalah ungkapan cintanya kepada anak. Kerja kerasnya adalah ungkapan rasa tanggung jawabnya kepada anak. Kerja kerasnya adalah untuk mendukung masa depan anak. Ya, begitulah bekerja menjadi suatu yang membawa kita pada pertumbuhan, pada perkembangan hidup, pada ungkapan rasa cinta yang nyata untuk mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Maka bekerja adalah suatu panggilan, bekerja adalah suatu yang diberkati Tuhan, bekerja adalah suatu yang senantiasa juga didukung oleh rahmat Tuhan. Maka Santo Paulus juga mengingatkan kita semua, siapa yang tidak mau bekerja, janganlah makan, ya. Sesuatu yang mengingatkan dengan keras kepada kita semua, ya, supaya kita sungguh menghargai pekerjaan dan kita selalu berusaha untuk bekerja, ya, karena itulah panggilan kita, karena di sanalah Tuhan juga memberikan mandat kepada kita. Artinya itulah suatu kehendak Tuhan yang perlu kita wujudkan di dalam kehidupan kita, untuk mewujudkan, untuk menerima berkat Tuhan dalam bentuk keselamatan dan kesejahteraan secara nyata. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati karya-karya Anda. Tuhan memberkati Anda dengan pertumbuhan dan kesejahteraan yang membahagiakan. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.